Selamat pagi Bu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Sela yang akan membantu Ibu pada hari ini. Ada keluhan apa Ibu belakangan ini? Saya merasa gampang capek Sus. Terus dada saya sering naik padahal makan saya sedikit. Sering kedinginan juga. Habis itu kulit saya kering, rasa kering, terus rambut saya juga rontok. Kalau saya boleh tahu, keluhan ini sudah berlangsung berapa lama ya Bu? Kira-kira 3 bulan Sus. Awalnya saya merasa biasa-biasa aja, tapi lama-lama makin terasa. Baik Bu, dari keluhan yang Ibu bicarakan tadi ada kemungkinan terkait dengan masalah tiroid. Tapi untuk memastikannya kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan nanti akan ada rekan saya yang kesini ya Bu untuk memeriksa Ibu. Terima kasih ya Sus. Ya. Selamat pagi Bu. Pagi Sus. Baik Bu, setelah melihat hasil tes ternyata kadar hormon tiroid Ibu rendah. Kondisi ini disebut hipotiroidisme di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon yang cukup untuk tubuh. Oh begitu Sus, apa itu sebabnya berat badan saya terus naik dan saya merasa tidak bertenaga? Betul Bu, hipotiroidisme menyebabkan metabolisme tubuh melambat sehingga muncul gejala seperti lelah, berat badan naik, kulit kering, dan rambut rontok. Penyebabnya bisa karena autoimun, kekurangan yodium, atau masalah pada tiroid. Untuk pengobatannya, dokter akan memberikan obat bernama levothyroxine. Obat ini menggantikan hormon yang berkurang yang Bu. Berarti saya harus minum obat itu terus ya Sus? Ya Ibu, biasanya obat ini diminum setiap hari seumur hidup, tapi dosisnya akan disesuaikan secara rutin melalui pemeriksaan. Kapan waktu buat saya minum obatnya ya Sus? Pagi hari sebelum makan ya Bu, usahakan minum obat jam yang sama setiap hari agar penyerapannya optimal. Selain minum obat, Ibu juga perlu menjaga pola makan, konsumsi makanan kaya yodium seperti ikan laut, telur, dan garam beryodium. Hindari makanan seperti kedelai dan brokoli mentah yang bisa menghambat fungsi tubuh. Apakah saya perlu olahraga juga Sus? Iya, olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga bisa membantu metabolisme dan menjaga berat badan. Jika Ibu merasa cemas atau bingung tentang kondisi ini, jangan ragu untuk bertanya ya Bu. Kami akan selalu mendampingi Ibu. Hipotiroidisme ini bisa dikelola dengan baik kok. Baik Sus, terima kasih banyak ya Sus, penjelasannya sangat membantu. Ya baik, ini Bu, ini hasil dari labnya. Baik Sus, terima kasih banyak ya Sus sudah membantu anak saya. Kalau gitu kita permisi ya Bu. Teman-teman, kita hari ini bahas soal hipotiroidisme nih. Jujur, aku belum ngerti banget soal tiroid ini. Jadi yuk kita cari tahu bareng. Kita mulai dari yang paling dasar aja ya. Pertanyaan pertama, tiroid itu apa sih? Siapa yang mau mulai? Setahuku tiroid itu kelenjar kecil di leher, bentuknya kayak kupu-kupu gitu, tapi nggak tahu fungsinya apa ya. Kayaknya sih buat ngatur metabolisme tubuh deh. Tiroid ini jadi tuh yang bikin hormon T3 dan T4 yang katanya itu paling penting buat energi. Oh iya, terus hormon itu dipengaruhi sama TSH dari otak. Jadi sebenarnya ada hubungannya sama otak juga. Berarti kalau tiroidnya bermasalah, hormonnya juga terganggu ya? Ya udah, yuk kita lanjut ke penyebab hipotiroidisme. Siapa yang mau bahas? Hipotiroidisme itu kalau hormon T3 dan T4 rendah. Penyebabnya apa aja ya? Kayaknya penyakit autoimun deh. Ada yang namanya Hashimoto, itu bikin tubuh kita menyerang kelenjar tiroid sendiri. Terus juga kalau kekurangan yodium juga bisa. Soalnya yodium itu kan bahan dasar untuk hormon tiroid ini. Kalau lagi sekresi tiroid, kayak orang yang benar-benar diangkat, bisa jadi tiroid
hipotiroidismenya, tiroid rusak, hormon kurang, metabolisme melambat. Nah, apa aja sih gejala hipotiroidisme? Kayaknya gampang capek sama berat badan naik deh gejalanya. Nyonya kan juga ngalamin ini kan? Iya, terus dia sering nyeri mungkin karena metabolismenya melambat. Rambut rontok sama kulit kering juga termasuk sih. Jadi ini tuh kayak efek hormon yang ngatur metabolisme nggak jalan secara maksimal. Masuk akal. Oke, lanjut ke pemeriksaan buat hipotiroidisme. Yuk cari tahu. Yang paling umum kayaknya TSH sama T4 deh. Kalau TSH tinggi berarti hipotiroidisme. Oh, jadi TSH-nya itu naik karena tubuhnya berusaha menyuruh tiroid bikin lebih banyak hormon ya, tapi tiroid gak bisa. Selain tes darah ada juga USG buat lihat tiroidnya bengkak atau enggak. Kalau udah tahu diagnosanya, sekarang gimana cara pengobatannya? Pengobatannya itu bisa pakai obat levothyroxine. Itu tuh kayak hormon buatan yang buat gantiin si hormon tiroid ini. Minumnya harus rutin tiap hari, biasanya pagi sebelum makan. Terus selain obat, penting juga makan makanan yang cukup iodium, kayak garam beriodium. Oke, berarti intinya ada farmakologis sama non farmakologis. Sekarang peran perawat apa aja ya? Perawat harus ngajarin pasien buat minum obatnya yang benar, terus rajin kontrol ke dokter. Nah iya, terus kasih tahu soal makanan yang baik buat tiroid. Jangan lupa juga pasien juga butuh dukungan emosional biar nggak stres. Oke, lanjut ke komplikasi hipotiroidisme. Apa yang bisa terjadi kalau nggak diobati? Ada yang namanya misalnya koma, itu kondisi darurat banget, kayak koma karena metabolisme berhenti total. Selain itu bisa kena penyakit jantung karena kolesterolnya naik. Ngeri juga ya kalau nggak ditangani. Terakhir, gimana cara pencegahannya? Yang paling penting sih konsumsi cukupnya dulu. Ibu hamil juga harus ekstra hati-hati banget. Setuju, screening tiroid juga penting, terutama kalau ada riwayat keluarga. Oke, kita udah bahas semuanya. Kesimpulannya, sementara kita bikin di bagian presentasi nanti ya. Terima kasih semuanya. Udah. Hai teman-teman. Hai. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah kita diskusikan tadi ya. Yang pertama itu anatomi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang berbentuk seperti kupu-kupu. Letaknya itu ada di bagian depan leher, tepatnya ada di bawah jakun dan di atas tulang dada. Oke, selanjutnya itu ada fisiologi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon yang mengatur metabolisme tubuh, termasuk tiroksin T4 dan triiodopyronin atau T3. Hormon tiroid itu yang pertama hormon tiroksin T4 yang ini, yaitu hormon utama yang diubah menjadi T3 di jaringan tubuh. Yang kedua itu ada tironin T3 itu yang ini ya. Hormon aktif yang mengatur metabolisme, dan yang ketiga itu ada kalsitonin mengatur kadar kalsium darah. Yang selanjutnya fungsinya. Hormon tiroid itu mengatur metabolisme, suhu tubuh, detak jantung, dan energi. Dua itu ada patofisiologi hipotiroidisme. Hipotiroidisme adalah kondisi di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid T3 dan T4 yang menyebabkan metabolisme dan mempengaruhi berbagai sistem tubuh. Selanjutnya itu ada penyebabnya. Penyebabnya itu ada dua. Yang pertama itu hipotiroidisme primer dan hipotiroidisme sekunder. Mekanisme terjadinya hipotiroidisme terjadi saat kelenjar tiroid tidak memproduksi cukup hormon T3 dan T4. Nah, dampak pada tubuh itu ada metabolisme lambat. Metabolisme lambat itu contohnya seperti berat badan naik, lelah, intoleransi dingin. Terus juga ada gangguan jantung, itu seperti gangguan detak jantung lambat sama kolesterol yang tinggi. Terus ada goiter seperti pembesaran tiroid akibat peningkatan TSH. Lalu ada rambut rontok, kulit kering, gangguan menstruasi, dan konstipasi. Ya, ini manifestasi klinisnya.
Itu ada kelelahan ekstrim, peningkatan berat badan, intoleransi terhadap dingin, kulit kering dan rambut rontok, gangguan pencernaan, gangguan mental, detak jantung lambat, pembesaran kelenjar tiroid. Nah, kaitannya dengan nyonya A yaitu mudah lelah, metabolisme yang melambat, mengurangi produksi energi. Berat badan bertambah, metabolisme yang rendah menyebabkan peningkatan berat meski nafsu makan menurun. Terus sering kedinginan, penurunan hormon tiroid menghambat produksi panas tubuh. Terus ada juga kulit kering dan rambut rontoknya hormon tiroid. Pemeriksaan diagnostik yang relevan untuk hipotiroidisme termasuk tes darah dan pencitraan. Ada TSH, free T4, free T3, terus ada antibodi tiroid, antibodi TPO, anti-tiroglobulin. Terus ada profil lipid dan tes fungsi hati atau ginjal. Ini baterainya ya? Pencitraan itu yang pertama ada USG tiroid, kedua ada scintigraphy tiroid, dan yang ketiga ada MRI atau CT scan. Terapi farmakologisnya itu yang pertama ada levothyroxine atau T4 sintetik. Yang kedua ada liothyronine atau T3 sintetik, dan yang ketiga ada obat tambahan. Terapi non farmakologisnya itu yang pertama ada diet sehat, yang kedua olahraga, yang ketiga mengelola stres, edukasi dan pengawasan. Peran perawat dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada pasien dengan hipotiroidisme. Yang pertama itu ada memberikan edukasi tentang penyakit, pengobatan, dan pentingnya kepatuhan terhadap terapi. Jika hipotiroidisme tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius. Yang pertama ada komplikasi metabolik dan kardiovaskular. Yang kedua ada komplikasi neurologis. Yang ketiga ada komplikasi reproduksi. Yang keempat ada komplikasi muskuloskeletal. Yang kelima itu ada komplikasi pencernaan, dan yang keenam ada komplikasi parah. Pencegahannya itu yang pertama asupan iodium cukup. Yang kedua hindari berpaparan zat yang merusak tiroid. Yang ketiga itu screening rutin. Yang keempat pengelolaan penyakit, dan yang kelima pengobatan dan gaya hidup sehat. Yang mau bertanya? Ya boleh, silakan. Saya mau bertanya, komplikasi parah itu seperti apa ya? Komplikasi parah itu seperti miksedema dan koma miksedema yang bisa mengancam jiwa. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau di terapi non farmakologis itu, kalau diet sehat itu contohnya makan makanan seperti apa? Contohnya itu makan seperti yang cukup iodium, selenium, zinc, dan hindari goitrogen. Makanan yang menghambat produksi hormon tiroid. Ada lagi? Udah ngerti semuanya ya? Oke, presentasinya saya akhiri. Terima kasih semuanya. Bawa ilmu biomedis dasar. 2, 3. Terima kasih.